warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Selamat pagi siswaku, selamat pagi siswiku, selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Selamat pagi semuanya. Pagi, well. SMP Negeri 21 Palembang. Cepat, cakap, melesat. Oke, tepuk tangan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan langsung dipimpin oleh Ananda Aidil. Kepada Ananda Aidil, Bapak persilakan. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya akan langsung dipimpin oleh Ananda Zulaika. Kepada Ananda Zulaika, Bapak persilakan. Anak-anak dimohon berdiri. Anak-anak mohon duduk kembali. Terima kasih untuk Ananda Zulaika. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kira-kira kelas 91 semuanya hadir hari ini? Semua ya? Artinya nihil ya? Udah siap banget untuk ikut program pembelajaran bahasa Indonesia bersama? Tentunya. Nah, hari ini sebelum Bapak melanjutkan ke materi yang akan kita bahas, materi sebelumnya kita membahas mengenai apa? Mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Kira-kira dari materi sebelumnya ada yang masih ingin ditanyakan atau tidak? Tidak. Materi yang akan kita bahas hari ini
adalah mengidentifikasi fakta, opini, dan asumsi tax record. Kalau materi pokoknya ini Pak Yupa, maka tujuan pembelajaran kita hari ini dalam proses pembelajaran yang dilakukan peserta didik mampu. Yang pertama, kita lihat. Peserta didik mampu mengidentifikasi informasi, fakta, opini, dan asumsi dalam tax record. Yang kedua, peserta didik mampu mempresentasikan hasil identifikasi informasi ke depan kelas. Kenapa harus ada tujuan pembelajaran Pak Yupa? Ini adalah tolong ukur kalian. Kira-kira materi hari ini saya ini tercapai atau enggak ya? Cara mengukurnya di mana? Di tujuan pembelajaran. Kalau misalnya kedua tujuan pembelajaran ini sudah kalian pahami, sudah kalian kuasai, artinya tujuan pembelajaran kalian tercapai. Seperti yang tadi Pak bilang, bahwa kita hari ini akan belajar mengenai identifikasi fakta, opini, asumsi dalam tax record. Sebelum Pak masuk ke materi lebih dalam, Pak ada sedikit pertanyaan. Ada sedikit pertanyaan. Hanya 2 pertanyaan. Namanya pertanyaan pengantin. Pertanyaan pertama. Apakah kalian mengetahui apa itu tax record? Kira-kira sebelum kita masuk ke dalam materi tax record lebih dalam, ada yang tahu nggak apa sih tax record? Ya Pak. Oke, Alia coba Alia dulu. Tax record itu adalah cerita ulang kata Alia. Oke, tepuk tangan dong. Siap Alia, terima kasih. Kalau Alia tadi bilang, Pak, seingat saya Pak ya, tax record itu adalah cerita ulang. Kira-kira ada yang punya pendapat lain nggak? Saya Pak. Gini, coba gini, Pak mau dengar. Tax record adalah cerita yang membawa perjalanannya kembali ke masa lalu, melewati bertambah peristiwa atau kejadian. Oke, artinya pengulangan masa lalu melalui rangkaian peristiwa. Itu tax record menurut ini. Nah, ini pertanyaan kedua dari Pak. Sebutkan judul tax record yang kira-kira pernah kalian ketahui atau pernah kalian baca. Kalau tadi masalah pengertian, kira-kira tahu nggak apa itu tax record? Sekarang di pertanyaan kedua, Pak mau tanya. Kalau sudah tahu tax record, sebutkan dong judul tax record yang pernah kalian ketahui atau yang pernah kalian baca deh. Ada yang pernah baca atau yang pernah tahu? Wah, langsung 2 nih. Oke, coba nak. Cerita Salura Danau Toba. Ceritanya asal mula Danau Toba. Kenapa itu disebut rekor? Karena menceritakan tentang asal mula Danau Toba. Itu termasuk rekor imajinatif. Oh, termasuk ke dalam rekor imajinatif. Tepuk tangan dulu boleh dong. Asal mula Danau Toba. Pak bilang tadi kenapa itu disebut tax record? Agak deg-degan nih dia. Kenapa ya itu tax record? Tapi benar ujungnya itu termasuk ke dalam rekor imajinatif. Kenapa asal mula Danau Toba itu termasuk ke dalam tax record? Itu karena menceritakan bagaimana awal mula terbentuknya Danau Toba. Kemudian cerita tersebut masuk ke dalam lingkungan cerita legenda. Kalau sudah masuk legenda, fiksi itu termasuk ke dalam rekor imajinatif. Sekarang kita akan membahas lebih dalam mengenai identifikasi fakta, opini, asumsi
dalam teks rekor. Bapak ingin kalian mengamati video pembelajaran yang judulnya adalah mengenal Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini saya nggak mau kalian hanya menonton. Bapak inginnya kalian mengidentifikasi mengenai kira-kira dalam video pembelajaran ini ada nggak sih faktanya, ada nggak sih opininya, ada nggak asumsinya. Nah, boleh kalian amati dan identifikasi dari video pembelajaran yang akan Bapak tayangkan. Oke, are you guys ready? Ready. Kita mulai ya. Mari kita saksikan sama-sama video pembelajaran dengan judul Mengenal Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Pendidikan di Indonesia bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba, melainkan memiliki sejarah panjang di dalamnya. Hal ini tentu tidak terlepas dari tokoh pokok pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir tanggal 2 Mei 1889 di Pakualaman, Hindia Belanda dengan nama Raden Mas Wardi Suryadiningrat. Namun pada tahun 1922 saat berumur 40 tahun, ia mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara dan meninggalkan gelar bangsawan yang ia miliki agar bisa lebih dekat dengan Kita bertanya pada inspiratif cerita hidup dari seorang bapak pendidikan, ya enggak? Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Kira-kira dari video yang sudah kalian saksikan, sudah kalian identifikasikan masalah apakah kalian menemukan fakta di sana? Menemukan? Menemukan. Ada opini nggak? Ada nggak? Ada. Coba nih, Bapak mau kalian mengemukakan kira-kira dari pengamatan kalian melalui video pembelajaran yang sudah Bapak sajikan. Kira-kira hasil identifikasi siapa yang mau Bapak tunjuk dulu? Siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Pasti. Apa yang kamu temukan? Nah, dari video pembelajaran yang judulnya Mengenal Ki Hajar Dewantara. Setelah mengamati video pembelajaran, pasti mendapatkan fakta. Faktanya adalah Ki Hajar Dewantara lahir 2 Mei 1889 di Pakualaman, Hindia Belanda dengan nama Raden Suwardi Suryadiningrat. Oke, tepuk tangan. Jadi merupakan asli itu benar fakta. Kenapa fakta asli? Karena apa? Karena terbukti dari data yang ada menyebutkan bahwa tanggal lahir Ki Hajar Dewantara tanggal berapa asli dari tanggal yang lain? 2 Mei 1889. Nah, kira-kira ada yang menemukan hasil identifikasi lain nggak? Queen, coba Queen udah dari tadi nih Queen nih. Saya pak kata Queen. Apa yang Queen temukan dari video pembelajaran itu? Salah satu temukan dari video pembelajaran tersebut adalah opini positif. Opini positif. Nah, beda nih tadi fakta. Ini opini, opininya tapi positif, Pak. Artinya pendapatnya positif. Coba Queen, apa Queen? Mahasiswa merupakan hasil dari perjuangan Ki Hajar Dewantara melalui jalur pendidikan dan budaya. Oke, Queen, coba lebih vokalnya lebih dikeraskan lagi, Queen. Soalnya Raffi gak kedengeran bagian belakangnya tuh. Jadi opini positifnya apa Queen tadi Queen? Mahasiswa merupakan hasil dari perjuangan Ki Hajar Dewantara melalui jalur pendidikan dan budaya. Oke, keren sekali Queen. Queen.
Oke? Nah, sebelum Pak lanjut lagi, coba kalian berdiri semua deh. Pak mau kalian berdiri dulu deh. Ya. Kita meregangkan tangan dulu. Regangkan tangannya ke atas, ke bawah. Oke? Ikut Pak ya, ikuti Pak. Kita nyanyi-nyanyi sedikit dulu. Ikuti Pak ya. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri. Teks rekop, teks yang menceritakan ulang. Apa yang diceritakan? Ada peristiwa, pengalaman atau kejadian yang sudah terjadi sebelumnya. Tapi tujuan dari teks ini sendiri adalah untuk memberikan informasi. Memberikan informasi yang bagaimana, Pak? Memberikan informasi dan gambaran tentang peristiwa yang benar dikatakan tadi oleh Hafiz, disajikan secara kronologis agar mudah dipahami. Itu pengertian dari teks rekon. Jadi dari sini paham ya, kalau ditanya nih, apa itu teks rekon? Teks ya, menceritakan peristiwa ulang. Mengenai apa? Pengalaman ataupun kejadian yang telah terjadi sebelumnya. Seperti Pak bilang tadi, kira-kira ada yang masih ingin ditanyakan dia? Perihal fakta, opini, dan asumsi. Masih ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita masuk ke LKPD? Tidak. Bisa kita lanjut ya? Nah, anak-anak yang hebat, anak-anak Pak yang keren, Pak sudah membagi kalian dalam beberapa kelompok ya? Nah, ini ada LKPD. Tapi LKPD ini, setiap kelompoknya berbeda topik. Artinya bahasannya, cakupan bahasan akan lebih luas, berbeda satu dengan lainnya. Pak minta coba masing-masing ketua kelompok maju ke depan. Tolong dikerjakan, waktunya nggak banyak nih. Waktunya kurang lebih 20 menitan. Ya, 20 menit sudah itu kita presentasi. Bisa? Bisa. Pasti bisa, karena kalian anak-anak keren. Tepuk tangan dulu. Iya, langsung kerjakan di sini. Silakan berdiskusi mengenai lembar kerja yang sudah Pak bagikan. Masing-masing ketua. Pak belum menjangkau bagian Mari kita saksikan penampilan dari kelompok koherensi yang menampilkan hasil diskusi kelompoknya tentang pengamatannya mengenai
berasumsi di dalam teks rekon yang mereka dapatkan di lembar kerja beserta ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok referensi akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami ingin melakukan yel-yel kami. Iya, lu tangan dulu. Kami dari kelompok referensi yang kece, ayo dong kami, ayo kawan. Kami mau presentasi. Koherensi, cerdas, pintar, brilian. Oke, Kalau cari yang laga ada di sini. cari yang laga ada di sini katanya. Oke, silakan. Judul teks, asal usul dan makna nasi tumpeng. Fakta. Pada mulanya nasi tumpeng hanya digunakan oleh masyarakat Jawa dan sekitarnya termasuk Madura dan Bali. Setelah Islam masuk ke Nusantara, pembuatan tumpeng kembali disesuaikan dengan kaidah Islam. Nasi tumpeng digunakan dalam beberapa perayaan dan beberapa perayaan agama. Digunakan dalam beberapa perayaan seperti perayaan sejarah yang ada dalam tumpeng. Kira-kira nih, coba kita dengarkan dulu kelompok konferensi. Baiklah, inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Waktunya sekarang ada sesi tanya jawab. Silakan untuk kelompok yang ingin bertanya. Boleh mau tanya jawab, saran, kalau ada pertanyaan boleh saran-sarannya atau masukan. Boleh, ada yang mau menyampaikan? Ada? Ada? Ini tuntutan nih, kelompok PNC. Boleh, siapa yang mau mewakili? Boleh siapa? Ya. Siapa? Oh, Alia. Oke. Boleh berdiri Alia. Kita dengarkan dulu apa sih yang mau dibicarakan oleh Alia. Oh, saran. Udah sangat bagus sih, pujian loh, bukan saran loh, pujian loh. Keren sekali, oke. Terus? Udah, itu aja. Oke, itu aja. Oleh tepuk tangan dulu dong. Baiklah, inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ada yang ketawa, ada yang belum pede maju ke depan, but it's okay. Ya, it's okay. Bapak dulu seperti itu kok. Sebelum bicara di depan umum, bisa jadi guru seperti sekarang. Saya dulu pemalu orangnya, percaya kalau saya pemalu. Saya dulu pemalu juga kok. Jadi, but it's okay. Malu-malu ketika presentasi, it's okay, nggak apa-apa. Proses untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Dari apa yang sudah ditampilkan. Saya mau kasih jempol semua untuk kelompok yang tampil hari ini. Tepuk tangan dulu ya. Bisa menganalisis, mengidentifikasi fakta, opini, dan asumsi pada topik rekonnya masing-masing. Nah, kali ini kira-kira ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Melisa, oke Melisa, boleh Melisa. Kuat-kuat Melisa, biar kami semua dengar. Apa sih kesimpulannya? Kesimpulan dari pembelajaran kita bisa mengetahui atau mengidentifikasi fakta, opini, dan asumsi dari teks rekon. Dan ada juga jenis-jenis teks rekon tersebut. Oke, tepuk tangan untuk Melisa. Ada lagi ya yang bisa menyimpulkan kira-kira? Kansa, boleh? Tadi dapat mengidentifikasi dari teks yang diberikan secara kelompok dengan lembar benda bisa tadi. Oke, keren kan? Tepuk tangan dong. Jadi, dari proses pembelajaran kita mengenai apa materinya tadi? Mengidentifikasi fakta, opini, dan asumsi dalam teks rekon. Dari kedua pendapat temanmu, kesimpulan yang dapat Bapak tarik, ya, kesimpulan yang Bapak dapat simpulkan, conclusion-nya adalah kita dapat mengetahui ya, ada apa saja yang kita tahu. Pertama, kita tahu mengenai apa itu teks rekon. Apa itu teks rekon? Teks yang berisikan tentang cerita ulang suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi sebelumnya. Kemudian kita mengenal tentang jenis-jenis teks rekon. Ada apa saja? Pribadi, faktual, imajinatif. Kemudian ada apa lagi? Perbedaan antara fakta, opini, dan asumsi. Kita belum selesai. Bapak ada lembar refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Pak bagikan ya. Nanti tinggal kalian tulis, kemudian serahkan kepada ketua kelompok. Ketua kelompoknya boleh serahkan ke Pak Yuka. Pertemuan selanjutnya hari Selasa. Di hari Selasa nanti kita akan membahas materi yang tidak jauh lebih menarik dari hari ini, yaitu mengenai elaborasi. Elaborasi Pak Yupa. Dari bahasanya penasaran ya? Penasaran ya? Elaborasi teks rekon. Jadi kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyain, maka pembelajaran hari ini Bapak anggap selesai ya? Selesai ya? Bapak akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.